kembali dalam pengertian memberikan statement, karena beberapa minggu yang lalu pernah statement di media melalui Zoom, tidak dalam rangka preskon langsung seperti ini. Oleh karena berita ini mulai bias, menyasar kemana-mana, maka saya berkomunikasi dengan Pak Suroto selaku klien saya. Maka akhirnya Pak Suroto bersepakat dengan saya untuk datang dan berbicara langsung di depan media cetak elektronik nasional. Betul Pak ya? Betul Pak. Kenapa? Karena informasi yang beredar saat ini menurut kami ada upaya penggiringan opini bahwa kematian almarhumah Vina dan almarhum Eki bukanlah pembunuhan, bukanlah pemerkosaan, bukanlah ruda paksa, tapi kecelakaan tunggal dan atau kecelakaan lalu lintas dalam pemahaman umum yang normatif atau universal. Karena itu, untuk membantu penegak hukum, apakah polisi, apakah kejaksaan, apakah kehakiman, dan juga para lawyer, juga para korban, keluarga almarhumah Vina dan almarhum Eki, maka Pak Suroto kita hadirkan agar kita dengar keterangan beliau yang sesungguhnya dan seperti apa. Dan semua keterangan yang akan disampaikan oleh Pak Suroto dapat dipertanggungjawabkan. Benar Pak ya? Betul sekali Pak. Baik. Inilah kalau kita lawyer yang bukan ingin klien kita itu kita gendong-gendong kemana-mana, sehingga kita bawa kemana-mana media, akhirnya kata-katanya jadi berubah dan kadang tidak konsisten. Karena itu saya hanya menampilkan klien kami ini dari Ranulofo itu di saat-saat yang urgent saja, termasuk hari ini. Dan kalau ada media lain yang akan mengundang yang bersangkutan, saya akan dampingi agar dia memberi keterangan yang real, bukan rekayasa. Kemudian ada Saudara Rahmat dan Saudara Wafi. Saudara-saudara sekalian, saya sampaikan bahwa dalam 3 minggu terakhir saya menyaksikan adanya perdebatan, adanya diskusi, adanya dialog yang menurut saya dialog ini mengarah kepada satu pemikiran di mana seolah-olah kematian almarhumah Vina dan Eki bukanlah kematian karena pembunuhan dan atau pemerkosaan, tapi kecelakaan lalu lintas. Kami tidak mengatakan bahwa keterangan kami ini benar 100%, tapi berdasarkan pendekatan hukum yang saya pelajari, berdasarkan koordinasi dan komunikasi saya dengan para ahli dari berbagai penegak hukum, termasuk polisi, aktif dan yang sudah purnawirawan, bahkan jenderal. Begitu juga dengan jaksa, baik yang masih aktif maupun yang sudah purnawirawan, juga jenderal ketika dia itu menjabat di Kejaksaan Agung. Juga oleh para akademisi, profesor dan doktor, bahkan hakim. Nah, bahwa saya sampaikan, pertama, bahwa Ranulofom yang saya pimpin berdasarkan dengan tim kami, Saudara Rahmat, Saudara Wafi, Saudara Anrizal, Saudara John Rafri, bahkan Ibu Elinetti, dan hasil koordinasi saya dan konsultasi saya dan komunikasi saya dengan Pak Suroto, kami berkeyakinan bahwa almarhumah Vina dan almarhum Eki dibunuh dan diperkosa. Ini keyakinan kami. Tentu landasan hukumnya adalah
presumption of innocence. Maka menjadi heran bagi saya kalau ada seorang pengacara yang sekarang misalnya sedang mengajukan PK terhadap Saka Tatal di PN Cirebon. Saya heran, kok ada ya pengacara yang masih mengatakan bahwa Peggy dibebaskan karena dia bukan pelaku pembunuhan. Ini menurut saya sesat dan menyesatkan. Apa dasarnya? Pertama, kata-katanya tidak didahului dengan presumption of innocence. Sudah sepertinya menuduh, memastikan. Padahal saya katakan dengan tegas dan saya siap berdebat dengan siapapun terkait kata-kata ini bahwa putusan Hakim Eman Sulaiman adalah putusan yang bersifat formil dan administratif, serta tidak ada dalam amar putusan yang mengatakan bahwa saudara Peggy Setiawan bukan pelaku pembunuhan. Nah, karena itulah Ranlovong yang saya pimpin melaporkan dan atau mengadukan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial Republik Indonesia selaku pengawas eksternal dan melaporkan kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung selaku pengawas internal. Sehingga kalau ada yang mengatakan kepada saya tidak ada kewenangan, kami sudah lihat tugas dan pokok dan fungsi tupoksi dari KY dan Bawas Mahkamah Agung. Di situ dibolehkan warga negara, warga masyarakat, akademisi dan kelompok masyarakat untuk melaporkan menguji putusan hakim dimaksud. Dan karena itu kami katakan bahwa tolong Bapak Komisi Yudisial, komisionernya, Badan Pengawas Mahkamah Agung untuk segera memproses surat kami. Bapak jangan tebang pilih, Pak. Kenapa saya katakan tebang pilih? Begitu ada putusan terkait dengan saudara Ronald Tanur di PN Surabaya yang ribut seantero kita bahwa hakimnya diduga sakit, katanya ada yang bilang begitu, seorang politisi mengatakan sakit, ada yang menduga bahwa ini masuk angin, ada yang menduga ini ada permainan. Langsung Komisi Yudisial mengatakan kami akan periksa yang bersangkutan. Badan Pengawas Mahkamah Agung akan periksa yang bersangkutan. Laporan kami kapan diperiksa, Pak? Maka saya dengan Saudara Rahmat akan mendatangi Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung tentang hasil laporan kami. Kenapa saya katakan perlu kami datangi? Mereka saja belum melaporkan ke KY sudah direspon. Kenapa laporan kami yang sudah lebih dari 10 hari belum direspon? Apa yang menarik di kasus ini? Itu yang saya katakan, kalau sampai penegakan hukum Indonesia yang menganut sistem style Europe kontinental, hukum Eropa, hukum positif, ya Pak, kita lebih mendengar netizen, lebih mendengar suara-suara yang barbar, lebih melihat pada aspek perasaan, bukan pada aspek yuridis dan bukan pada aspek fakta, maka itu akan sangat berbahaya. Apa yang berbahaya, saudara? Bayangkan kasus Eman Sulaiman, dalam hal ini sebagai hakim yang memutus kasus Peggy Setiawan. Begitu diputus, seluruh Indonesia bahkan mancanegara seolah-olah menganggap Hakim Eman Sulaiman ini adalah dewa yang turun ke bumi. Padahal dalam faktanya ada juga pengacara yang bilang Pak Rasman itu jeli melihat putusan itu. Kenapa? Karena putusan Hakim Eman Sulaiman bertentangan dengan Perma
Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016. Pasal di situ disebut tentang pasal 2 ayat 3 bab 2 tentang larangan mengajukan PK atau larangan mengajukan upaya hukum lain terhadap putusan pra peradilan. Pertanyaan seriusnya adalah, kenapa ketika Hakim Eman Sulaiman yang kita anggap melebihi kewenangannya mengambil putusan yang ultra petita, dianggap sebagai sebuah keputusan yang biasa saja, kenapa kita lupa dengan 2 orang nyawa yang sudah melayang dan ditanam saat ini di Cirebon sana selama lebih dari 8 tahun? Kok tidak ada empati kita kepada mereka? Nah, karena itu saya katakan, saya mohon maaf, Ranlaw Farm yang saya pimpin yang Saudara Rahmat ini, kita memang selalu tampil jalan yang berbeda. Sepanjang perbedaan itu kita yakini bahwa kita benar dan diterima oleh logika yang sehat sebagai seorang lawyer profesional. Apa itu? Dalam kasus, catat ini, mau dibully, mau tidak dibully, saya tidak peduli. Dalam kasus Ronald Tanur, saya ingin sampaikan bahwa setahu saya tahun 2023 ketika kejadian itu muncul, belum apa-apa, ayahnya, bapaknya Ronald Tanur itu sudah diberhentikan dari anggota DPR RI. Betul tidak? Ada yang kalian ingat nggak? Diberhentikan sebagai anggota DPR RI. Padahal menurut yang saya pahami tidak ada hubungannya antara perilaku anaknya dengan bapaknya. Tapi ini mungkin politis. Semoga saya tidak salah. Ini dugaan saya. Nah, ketika dilakukan proses persidangan, hakimnya 3 orang dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Hakim mengatakan bahwa saudara Ronald Tanur tidak bersalah dan dibebaskan. Langsung ribut satu Indonesia. Kan begitu? Berarti kita sudah tidak percaya kepada penegakan hukum hari ini oleh pengadilan. Berarti ada masalah di negara ini yang tidak saja pada kepolisian, yang tidak saja pada kejaksaan, yang tidak saja pada kehakiman, yang tidak saja pada lembaga pengacara. Kalau begitu, dari awal saya katakan bahwa proses hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pengacara harus diperbaiki. Jadi saya berharap teman-teman semua lewat para pakar jangan buru-buru menghukum, menjustifikasi hakim dari kasus saudara Ronald Tanur, yaitu Bapak Damanik. Apakah saya setuju meninggal pacarnya Ronald Tanur? Tentu tidak. Tapi mari kita berlogika hukum. Mari kita memakai cara berpikir yang cerdas sebagai seorang penegak hukum. Nah, karena itu, apa kaitannya saudara-saudara? Dalam kesempatan ini, saya juga menyampaikan kekecewaan saya yang maha berat kepada Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Apa itu? Pak Mahfud bicara di podcastnya Terus Terang Mahfud MD. Pak Mahfud ini ngomong seperti ngejek dia. Polisi, ada orang pengacara yang nggak diminta, tapi dia bantu-bantu polisi. Kita bantu saja polisi masih disudutkan, apalagi dibiarkan. Saya ingin tanya deh Pak Mahfud,
Pak Mahfud, kira-kira pikiran Bapak tentang polisi apa yang harus mereka lakukan sekarang, Pak? Bapak pernah Menko Polhukam, Bapak pernah membuat tim untuk percepatan reformasi hukum, mana hasilnya? Saya tersinggung dengan kata-kata Pak Mahfud. Karena banyak yang DM saya, WA saya, seolah itu arahannya ke saya, mungkin kepada kawan-kawan saya. Kami tidak pernah dipesan oleh polisi untuk bantu mereka. Saya tegaskan itu. Dan kami tidak pernah bekerja sama dengan polisi untuk bantu mereka. Tapi sebagai seorang penegak hukum, dan kita levelnya sama sebagai penegak hukum, lawyer, kemudian hakim, kemudian KPK, jaksa dan polisi setara dalam penegakan hukum, maka kita wajib saling perhatian dengan sesama hukum. Kok Pak Mahfud ngomong begitu? Tersinggung saya sama Bapak. Oh, ini Rasman nantang, saya masih ingat. Ketika Pak Jokowi periode yang lalu, periode pertama kabinet kerja, waktu itu ada salah satu TV swasta, narasumbernya Pak Yusril. Dan kalau saya nggak salah, saya ada di situ. Pak Mahfud sedang di luar negeri, Zoom dengan Bapak. Bapak mengatakan, saya siap menantang siapapun yang mendebat kata-kata saya ini. Tapi kok di kasus ini Bapak tidak ngomong? Kasih dong pikiran, apakah ini pembunuhan, apakah ini lalu lintas? Terus Bapak komentari dong Surabaya itu. Apakah itu harus dihukum hakimnya? Apakah itu hukumnya seperti apa? Komentari dong. Jangan karena Bapak, saya khawatir Pak Mahfud ini nanti begini-begini, nanti masuk ke dalam sistem, jadi ini jadi itu lagi. Takut saya nanti jadi berubah. Jadi Pak Mahfud, tolonglah. Bapak berbicara, saya di DM, saya tersinggung dengan kata-kata Bapak. Jangan Bapak pikir Bapak segala-galanya, Bapak senyum-senyum seolah kita ini orang yang muda-muda ini tidak berisi, Pak. Yang Bapak baca, KUHP, KUHP, undang-undang sama dengan yang saya baca. Dan saya tidak pernah gentar menghadapi orang seperti yang Bapak sampaikan ini. Ini jelas ya, saya punya track record sendiri, jangan rendah-rendahkan saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sampai ke Pak Mahfud, dan mudah-mudahan Pak Mahfud tidak maksudnya ke saya, tapi saya menduga itu mengarah ke saya dan kawan-kawan saya yang lain.